Oke, sesuai request kalian, hari ini gue bakal recap Jurassic World Chaos Theory season yang ketiga. Buat yang belum nonton recapan season 1 dan yang kedua, jangan khawatir, gue udah taruh linknya di deskripsi video ini. So kalau gitu langsung aja, duduk yang manis dan selamat menonton. Cerita dimulai di Universitas Delany, Amerika Serikat. Seorang profesor yang bernama Chuck Desai yang berniat pulang, tiba-tiba aja dikejutkan dengan kemunculan si wanita pengendali raptor atas perintah dari Biosyn. What do you want? Sementara itu, para camper yang masih terkejut dengan tindakan Brooklyn saat mereka melihatnya pergi bersama dengan Soyona, tiba-tiba aja perhatian mereka teralihkan oleh kedatangan kendaraan yang mengangkut Kentrosaurus yang akan dimuat ke dalam sebuah pesawat kargo yang ternyata dipiloti oleh seorang agen intelijen Prancis yang bernama Barry Sambene, yang dikenali Darius sebagai mantan pelatih Velociraptor dari Jurassic World. Setelah ngobrol sebentar, Barry mengizinkan anak-anak ini untuk bergabung dengannya dalam perjalanan menuju ke wilayah Munich, Jerman. Selama perjalanan, Kenji dan Ben terlihat berdebat tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Brooklyn, serta bagaimana Ben yang tidak memberitahukan teman-temannya kalau Brooklyn masih hidup. Termasuk juga mereka sepertinya harus berhati-hati kepada sosok dari Barry, meskipun Darius sebenarnya udah menegaskan kalau orang itu dapat dipercaya. Nah, untuk membuktikannya, Darius dan Kenji lalu mencoba menanyakan beberapa hal, karena sebagai seorang intelijen, Barry ini ternyata tahu tentang semua operasi ilegal yang dikerjakan oleh Soyona Santos. Dan jika para camper memang sedang dalam misi yang sama untuk memburu Soyona, maka besar kemungkinan Barry bakal menangkap dan menginterogasi mereka begitu mendarat nanti. Sementara itu, Sammy yang mendapati kalau Kentrosaurus berhenti bernapas dengan cepat mencoba menyelamatkannya, di mana Sammy menyuntikkan 1 dosis adrenalin yang kemudian menyebabkan dinosaurus itu menjadi gelisah, dan akibatnya malah merusak lambung pesawat. Sammy dan yang lainnya berusaha menenangkan Kentrosaurus, sementara Kenji mencoba menstabilkan pesawat setelah sang pilot Barry pingsan akibat terkena guncangan. Mereka akhirnya mendarat darurat di pegunungan Dolomit yang letaknya itu nggak jauh dari perbatasan di wilayah Italia Utara. Khawatir kalau Barry nantinya akan menangkap mereka, para camper kemudian memilih untuk pergi dan berencana bersembunyi di rumah pacarnya Ben, yang lokasinya itu rupanya nggak jauh dari Italia Utara. Sure. You all still think she's fake. Awaiting retrieval. Yeah. My extraction team is... By the way, sorry ya cuy kalau gue nyebut anak-anak ini masih para camper. Harusnya kan Nublar Six. Tapi di sini gue lebih suka nyebut anak-anak ini sebagai para camper. Soalnya lebih bagus aja. Oke, lanjut lagi. Nah, sementara itu, Brooklyn dan Soyona akhirnya kembali ke Dubai, di mana Soyona menghadiahkan Brooklyn, yaitu sebuah lengan palsu mekanik. I had it made while we were gone. You'll need this. Kembali lagi ke para camper yang berhasil memperoleh transportasi. Mereka kemudian tiba di sebuah kota kecil di Italia, tempat di mana mereka bertemu dengan pacarnya Ben yang bernama Gia. Whoa. Not a ghost. Jadi, Ben ini pertama kali bertemu dengan Gia pada saat Gia belajar menjadi seorang paleontologi. Meskipun Gia ini cukup liar, tapi para camper sepertinya cukup senang untuk menyambut kehadiran teman baru mereka ini. Nah, para camper terpaksa menyembunyikan telur Bumpy dari neneknya Gia yang bernama Nona, karena rupanya neneknya itu meyakini sebuah tahayul tentang dinosaurus, di mana dia percaya kalau yang namanya telur dinosaurus adalah kutukan yang dikirim untuk menghukum umat manusia. Dari sana, para camper kemudian menghabiskan malam bersama dengan Gia, termasuk Kenji yang bersikap terlalu protektif terhadap telur Bumpy, sampai-sampai membuat Darius harus memaksanya untuk menjauh dari telur itu. Esok paginya, Darius akhirnya berhasil mengajak Kenji untuk pergi keluar mencari makanan dengan menggunakan mobil milik Gia.
Pada saat mereka berada di dalam perjalanan, tiba-tiba kendaraan mereka hampir mengalami kecelakaan setelah seekor dinosaurus berbulu melintasi kendaraan mereka. What the heck was that? Di lain sisi, Yas yang berniat memeriksa keadaan telur Bumpy, rupanya menemukan bahwa telur itu telah menetas. Namun sialnya, dia nggak menemukan keberadaan dari bayi dinosaurus itu, yang artinya si bayi udah menghilang. Panik dengan situasi ini, Yasmina dan para camper bersama dengan Gia lalu mencoba mencarinya. Di tengah pencarian, Gia mengaku kepada Ben bahwa dia telah merahasiakan studinya sebagai seorang paleontologis dari neneknya demi tetap menjaga hubungan antara Gia dan juga neneknya. Karena seperti yang diceritakan sebelumnya, sang nenek itu sama sekali nggak menyukai hal-hal yang berhubungan dengan dinosaurus. Selain itu, mereka kemudian mengetahui bahwa mantan profesor di universitas mereka belajar yang bernama Chuck Desai telah secara terbuka mendukung Biosyn, meskipun sebelumnya Desai ini diketahui merupakan sosok yang paling vokal dalam menentang semua aktivitas yang dilakukan oleh Biosyn. Desai sepertinya telah dipaksa untuk melakukannya, karena di awal film tadi kita bisa melihat bagaimana si profesor sepertinya memang telah diintimidasi. Kejadian tak terduga kemudian terjadi pada saat para camper pada akhirnya berhasil menemukan bayi dari Ankylosaurus yang bersamaan dengan kedatangan Kenji dan juga Darius. Para camper lalu menamai bayi itu sebagai Smoothie, dan kemudian bayi ini resmi bergabung dengan mereka. Sementara itu di negara Dubai, Brooklyn yang mencoba lengan mekaniknya kini sedang bersiap bersama dengan Soyona untuk berangkat menuju ke Malta. Singkat cerita, selama perjalanan, Brooklyn mulai membiasakan dirinya dengan tangan mekanikalnya yang baru, termasuk bagaimana dia bermain catur bersama dengan Soyona. Di tengah permainan, Soyona menegaskan pentingnya membangun hubungan dengan orang-orang yang bisa membuat semua tujuannya tercapai, termasuk jika itu harus bekerja sama dengan perusahaan seperti Biosyn. Hal itu sengaja dilakukan supaya Soyona mempunyai akses penuh terhadap semua dinosaurus yang ada di seluruh dunia, sehingga nantinya mereka bisa memperjualbelikan dinosaurus, baik itu secara legal ataupun ilegal. Oke, kita balik lagi ke rumahnya Gia, yang bersama dengan para camper kini mencoba mencari tahu perihal dinosaurus berbulu yang mana yang ditemui oleh Darius dan Kenji di perjalanan mereka sebelumnya. Namun ternyata tidak ada satupun bukti yang mengarah pada temuan sehelai bulu yang berwarna merah. Karena itu mereka lalu menyadari bahwa ini kemungkinan adalah milik spesies yang baru yang bisa aja nantinya menimbulkan ancaman bagi para penduduk. Sementara itu, begitu sampai di Malta, Brooklyn dan Soyona Santos kemudian pergi ke pasar gelap, tempat di mana dinosaurus diperjualbelikan, yang lokasinya itu berada di bawah tanah, yang mana semua aktivitas di pasar gelap ini didanai oleh Biosyn. Biosyn sengaja memilih area bawah tanah supaya memudahkan mereka melakukan transaksi, sekaligus menghindari para penegak hukum. Soyona lalu bertemu dengan CEO Biosyn, yaitu Louis Dodson, yang mana Soyona lalu merinci tentang rencananya untuk mengendalikan seluruh perdagangan dinosaurus dengan dukungan penuh dari Biosyn. Di sini, Soyona juga memberikan Dodson beberapa telur dan juga sampel DNA dari dinosaurus sebagai bagian dari kerjasama mereka. Nah, dengan memanfaatkan keadaan itu, Brooklyn secara diam-diam berhasil masuk ke dalam ruangan milik Dodson, di mana dia mencoba menemukan file yang berisi tentang seseorang yang bernama Profesor Desai, yang dari pembicaraan sebelumnya diketahui kalau Dodson berhasil memastikan Desai sebagai sosok yang ternyata dia itu bukan hanya berpengaruh di kampus, melainkan dia juga sangat berpengaruh di Dewan Keamanan PBB. Tapi karena si Brooklyn nggak menemukan data diri dari Desai, Brooklyn lalu mengirimkan sebuah pesan kepada Ben melalui forum Dark Jurassic untuk menanyakan tentang Profesor Desai. Nah, ketika mendapatkan pesan itu, para camper yang kaget sempat mempertanyakan motivasi dan juga niat dari Brooklyn sebelum mengirimkan balasannya. Tapi di sini Brooklyn sepertinya tetap berusaha untuk menjadi sosok yang tidak peduli kepada teman-temannya, sembari menerima jawaban tentang Profesor Desai yang dikatakan oleh Ben telah secara tiba-tiba mengubah pendiriannya dan mendukung segala aktivitas yang dilakukan oleh Biosyn. Begitu mendapatkan berita itu, Brooklyn lalu berniat kembali. Tapi di tengah jalan, dia malah bertemu dengan Handler, si pengendali Atrociraptor, yang mana dia ini ternyata mencoba menyerang Brooklyn. Namun untungnya, Soyona segera muncul sambil mengancam si wanita pengendali raptor supaya jangan pernah untuk coba-coba lagi melukai Brooklyn. Oke, kita kembali ke Italia, di mana Kenji secara nggak sengaja telah mengungkapkan keberadaan Smoothie kepada Nona. Si nenek yang awalnya bersikap takut dan marah, kemudian berubah ketika Kenji mengakui betapa berharganya Smoothie bagi dirinya.
Dari sana, Kenji kemudian berniat meninggalkan ruangan untuk mandi dan menitipkan smoothie kepada Nona. Tapi sialnya, pas si neneknya Gia ini mengeluarkan smoothie untuk pipis di luar, makhluk kecil dan imut-imut ini malah melarikan diri. Where's Smoothie? 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 Sementara itu, dinosaurus berbulu yang kemungkinan ini adalah Pyroraptor terlihat muncul di salah satu rumah dan membunuh seorang penduduk setempat. Oke, ceritanya kita sambung lagi di part yang selanjutnya ya. Pokoknya kalian tungguin aja, nggak lama lagi kok kita bakal upload lagi. Kalau gitu, terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.